Oke, baik, sudah terekam. Silakan Ibu membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Bentar Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitaballahi alaikum. Kitaballahi alaikum wa uhilal lakum ma wa'adda zalikum. An tabta'u ma'awalikum muhsinina ghairal musaffihin. Famastamtamtu minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Sudah cukup, Ibu? Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil qaridah. Udah cukup, Ibu. Udah Pak. Ya, sudah cukup. Sadaqallahul azim. Baik, Ibu Jauhari, Ibu untuk materi yang Ibu upload, RPP-nya materi apa, Ibu? Puasa. Ya, Iya, materi apa? puasa Pak. Puasa ya. Iya, Berarti RPPMA ya, bukan P5PRA. iya. Baik, terkait dengan RPP yang ya, Ibu eh, upload, kan ada di Ibu pernah dengar nggak tentang klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson? Oh, ada Pak. Ada ya. Di Iya, situ salah satunya diarahkan bagaimana kemampuan berpikir hot siswa ya. iya Pak. Nah, kira-kira RPP yang Ibu munculkan sudah mengarahkan ke berpikir hot siswa belum? Kalau hot itu Pak kan nggak mesti harus soalnya yang hot. Biasanya Pak kan, misalnya soalnya gampang, tapi siswa itu tidak bisa menjawab. Itu termasuk hot juga Pak kan, karena belum bisa memikirkan oleh siswa itu jawabannya. Jadi soalnya gampang tapi siswa tidak bisa menjawab dianggap hot ya. Iya, Jadi kalaupun soalnya sulit, kalau bisa dijawab belum dianggap hot. Jadi hotnya ukurannya ke bisa tidak dijawab siswa Ibu ya. iya Itu menurut Pak. Ibu ya. Jadi bukan seperti itu Ibu. Jadi ada dia ada ranah berpikirnya, ada ranah kognitifnya itu ada tingkatannya dari C1 sampai C6. Nah, ya. Iya, iya, iya Jadi Pak. Iya, C4, C5, C6 itu baru disebut dengan hot. Nah, jadi ada iya, berpikir kreatif, menganalisis, create, iya. menyimpulkan ya, bukan bukan dari soalnya. Artinya memang tidak mesti dari soal, tapi dari Ibu mengajar itu sudah arahnya ke hot ya. Oke, baik. Selanjutnya dalam pembelajaran, media apa yang Ibu gunakan? Hmm, yang kemarin Pak, tatap muka Pak.
Media tatap muka. Bagaimana media tatap muka? Oh, dia mau ke model. Media pembelajarannya apa dengan inquiry? Inquiry. Iya, Eh, tahu Ibu sintak dari inquiry? minggu itu Kak sebenarnya kelompok dia masih sama-sama Pak. Ya, sintak dari inquiry. Coba Ibu sebutkan. Apa Pak? Sintak dari inquiry. Apa saja sintaknya? Tahapan pembelajarannya dengan menggunakan inquiry. Tingkat tingkat pembelajaran. Inovatif Pak. Ya, ya. Inovatif. Inovatif itu bukan sintaknya. Sintaknya langkah-langkah dari dengan menggunakan inquiry, langkah-langkahnya apa saja yang Ibu lakukan dalam menyiapkan pembelajaran, mengarahkan siswa, atau selanjutnya bagaimana? Langkah-langkah inquiry. Langkah-langkah inquiry. Mempersiapkan materi Pak. Selanjutnya, Etika penelitian Pak. Terus ada evaluasi Pak. nah itu memang kewajiban dari pembelajaran, harus ada evaluasi. Atau yang Ibu lakukan di sekolah, coba Ibu ceritakan sedikit bagaimana teknik Ibu mengajar dengan inquiry itu. Pertama Pak kan memberi salam, menyuruh anak-anak untuk alhamdulillah menyuruh anak-anak untuk membaca doa, terus mengulang kembali pelajaran yang minggu yang lalu, terus mempersiapkan anak-anak untuk memahami atau memperhatikan menyimak guru sampaikan materi yang akan diajarkan sebelum nanti akan diberi tugas atau diskusi kelompok Pak. Makanya anak-anak diharuskan atau dibimbing anak-anak untuk memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh guru, materi apa yang sedang dijelaskan oleh guru Pak. Nanti baru anak-anak setelah mengetahui kesimpulan yang disampaikan guru, membuat diskusi bersama kelompok. Dibagi berapa, contohnya kalau kami cuma anaknya sedikit Pak, cuma 9 orang itu dibagi 2 kelompok Pak. Itu nanti setelah kelompoknya selesai membuat tugas, baru guru menilai. Terus memberi apresiasi siapa yang jawabannya atau tugasnya sesuai dengan materi yang telah disampaikan, Pak. Jadi apa bedanya inquiry dengan yang lain kalau seperti itu? Letak bedanya di mana? Sama, Sepertinya Pak. hampir Sama, semua Pak. pembelajaran ya seperti itu ya kan? Iya. Berarti Ibu belum paham ya sintak inquiry-nya ya. Seharusnya Ibu Padahal paham paham, apa yang harus. semalam tahu semua itu, Pak. Kebetulan tahu semua karena mati lampu udah lupa Ibu ya. Ya. Materi apa tadi Ibu ini Materi yang Ibu puasa, Pak. ajarkan? Puasa Materi ya. puasa, Pak. Materi puasa itu kalau kita kategorikan dalam materi pembelajaran itu termasuk ke faktual, konseptual, atau prosedural. Kontek, Pak. Ya, Prosedur. konseptual. Ya, Iya, Pak. masuk kemana Ibu? Kan Ibu dengar suara saya Ibu? Kurang jelas, Pak. Coba, Pak, diulang. Jadi dalam pembelajaran itu ada dibagi materi itu dalam 3 kategori. Ada faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, materi berpuasa itu kira-kira masuk ke konseptual, faktual, atau prosedural? Faktual, Pak. Hah? Faktual, Pak. Faktual. Kenapa disebut dengan faktual? Kenapa disebut ke konsep faktual? Karena Pak kan puasa itu kan kita bukan pelaksanaan yang kita lakukan di sekolah, tetapi langsung dengan materinya Pak.
Nah, itu berarti Sifatnya bukan Pak, faktual. sifat Faktual bukan. itu fakta. Iya, Kalau bukan. faktual itu fakta, kita mengajarkan fakta langsung ke siswanya. Nah, jadi kalau faktual kita menyuruh siswa berpuasa ya langsung gitu. Oke, baik Ibu Jauhari, silakan menunjukkan Pak Rasul. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bu Johari. Gimana Bu Johari? Iya, Pak. Apanya? Sudah hidup lampu ya? Udah, alhamdulillah udah Pak. Tapi jaringannya putus-putus ini. Jaringan putus. Tapi suara saya jelas ya? Jelas Pak, cuma sedikit kayak suara. Padahal volume udah full, tapi suaranya sedikit. Tapi jelas. Jelas Pak. Oke, Bu Johari. Johari Andri ya? Bukan Pak, itu saya nggak ngerti juga itu ya Pak. Itu Andri bukan nama Ibu? Bukan, Nama siapa juga? nama suami Pak. Oh, nama suami. Ya. Oke, Bu Johari. Gimana Bu setelah dari pendalaman materi sampai ke hari ini komprehensif? Eh, bisa dengar Bu? Selama PPG. Ya, selama PPG. Halo? Iya Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, cuma sedikit sekali Pak. Ya, selama di PPG, Iya Pak. gimana? Ada kendala? Tidak Kendalanya ada ya? Pak, cuma nggak pernah istirahat, tugas terus Pak. Tugas terus, nggak pernah istirahat ya? Jadi malam Iya. nggak tidur lagi sekarang ya? Semalam nggak Oke, Pak, jam 3 bangun. oke baik. Ibu Jauhari, eh, ada kertas Ibu di samping Ibu? Hmm? Kertas dan pulpen ada nggak di samping Ibu? Iya ada Pak. Ada. Oke, coba Ibu tuliskan ya, tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bu? Coba saya lihat kalau sudah. Oke, ke atas lagi Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, artinya apa Bu? Dengan menyebut nama Allah Pak, Terus, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Pak. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Iya Pak. Ya, sekarang coba Ibu tuliskan ayat pertama Al-Fatihah. Ayat pertama Al-Fatihah. Sudah Bu? Kita Pak. Sudah belum? Kok harus buka lagi Al-Quran ya? Halo Ibu Johari. Itu apa Bu?
Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Coba Ibu lihat dulu. Ayat pertama Al-Fatihah yang mana, Bu? Ayat pertama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Itu ayat ketiga, Bu. iya, Pak, ada Itu ini. ayat ketiga. Itu ayat ketiga. Ya, oke. Oke, udah, Bukan, udah. Pak. Itu ayat pertama, Pak. Hah? Ayat pertama, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim kan? Ayat ketiga kan? Iya, iya. Nah, Oh, itu ayat ayat ketiga. ketiga. Saya. Ayat ketiga. Ya. Jadi jangan salah konsep, Ibu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya suruh tulis itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Ya, itu jangan salah konsep. Kita Iya, ini Pak. guru guru pai kan harus tahu. Jadi sengaja saya suruh coba tuliskan ayat pertama Al-Fatihah. Seharusnya kan sudah Pak, ini udah saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, Ibu. Itu jangan salah. Alhamdulillahirabbil alamin itu Ayat pertama. ayat ayat Pertama. kedua. Ayat Ar-Rahman. kedua, ya. Iya, Pak. Jangan salah, Ibu. Oh iya, Pak. Udah ini, Pak. Udah gugup. Udah gugup. Kan belum apa-apa lagi ini baru pertama kok udah gugup. Oke, ini saya sudah baca Ibu mengajar di SD Negeri 5 Darul Hikmah, betul? Betul, Pak. Di mana, Bu? Darul Hikmah? Aceh Di Besar. Patik. Patik, Pak. Batik Aceh ya. Jaya. Wah, Aceh Jaya. Masuk dalam, Pak. Ya. Oke, materinya tentang puasa ya. Iya, Pak. Tentang puasa. Kemudian saya ada juga membaca di sini ya. Di tujuan pembelajaran ada Menjelaskan pengertian puasa. Ya, siswa dapat menjelaskan pengertian puasa secara istilah dan secara secara bahasa. bahasa. Menurut Ibu, pengertian puasa itu apa, Bu? Pengertian puasa menahan diri, Pak, dari segala yang bisa membatalkan puasa. Ya, Dari terus, terbit fajar sampai terbenamnya matahari. oke. Ibu masih ingat niat puasa? Nawaitu saumaradin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati farza lillahi ta'ala. Farza lillahi ta'ala. Oke. Oke, baik. Kemudian ada namanya menyebut rukun puasa. Ada berapa, Bu, rukun puasa? Atau apa saja rukun puasa? Rukun puasa ada dua, Pak. Niat dan menahan. Menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Mm-mm. Ada dua ya, niat dan menahan diri Menahan. ya. Ya. Menahan. Menahan Hmm. diri dari apa saja ya? Iya, Pak. Dari makanan, minuman, ataupun aktivitas ya. Aktivitas Bapak Ibu atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Oke, baik. Kemudian itu bagaimana Ibu caranya Ibu sampaikan di sini kan tujuannya yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian puasa. Nah, bagaimana Ibu menyampaikan kepada siswa sehingga siswa itu bisa atau paham tentang puasa ini? Saya, Coba saya Ibu mengajar, boleh. Coba Ibu mengajar di kegiatan inti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, ya udah anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar tentang materi puasa. Ada yang tahu anak-anak apa itu puasa?
puasa itu ada menurut istilah dan menurut bahasa. Kalau menurut istilah artinya adalah menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari dari terbit fajar sampai tergenamnya matahari. Terus anak-anak harus juga menyebutkan rukun puasa. Karena di dalam kita melaksanakan puasa harus adanya rukun. Karena orang Islam apapun ibadahnya tetap dimulai dengan niat. Yang pertama rukun puasa ada yang tahu? Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat. Yang kedua menahan. Menahan dari apa? Dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu, Pak. Oke, itu materinya Ibu ceramah. Materinya Ibu ceramah atau Demonstrasi, Pak. Ibu tuliskan di papan tulis atau Ibu menggunakan media apa? Kalau kami di sini, Pak, kan nggak ada internet atau nggak ada bahan pembelajaran yang yang tepat itu yang video itu nggak ada, Pak. Jadi saya tulis di papan tulis dulu, saya suruh anak-anak untuk membaca sekali, terus baru saya jelaskan, Pak. Tapi ini saya lihat ada sarana dan prasarana, Ibu. Ada kertas HPS, lem, kertas Ya, tugas. ada, Pak, tuh. Itu kan nanti untuk diskusi, Pak. Kelompok 1 menyebutkan rukun puasa, kelompok 2 syarat wajib puasa, Pak. Syarat wajib puasa berarti planning Ibu membuat nanti di kertas HPS gitu dalam bentuk poster, ya. Iya, Pak. Seperti kartu-kartu soskor tuh, Pak. Gimana itu kartunya? Maksudnya kan bukan kartu, Pak. Itulah kertas AVS kita potong-potong, Pak. Oh, begitu. Iya. Kemudian ini ada video dari YouTube. Itu kan rencananya kalau ini kan kurbannya, Pak, kan kami masih baru pengenalan, Pak. Belum pelatihan sekalipun, kan sudah akan diterapkan. Seperti itu nanti akan saya buat, Pak. Karena kan buat RPP harus kurmer, Pak. Biarpun sekolah kami belum menerapkan, Pak. Umar. Iya. Ya. Kan kemarin sudah pitching kan? Sudah dibuat medianya pasti kan? Media itu, Pak. Media pembelajaran. Kemarin sudah ikut pitching Ibu Johari. Udah, Pak, kemarin. Di pitching ada Ibu tampilkan medianya. Enggak ada, Pak. Ibu sudah mengajar kemarin. Udah. Bagaimana Ibu mengajar? Ada menggunakan media atau Hmm, cuma biasa saja? Biasa saja, Pak. Karena kan kami kan di sini cepat mati lampu kemarin. Takut saya hilang jaringan. Enggak saya panjang sekali karena cuma 20 menit, Pak. Oke. Berarti media nggak dibuat ya, Bu? Enggak, Pak. Jadi gimana ini harus dibuat? Nanti dibuat ini ya, karena di PL nanti harus diterapkan. Iya, Pak. Ya, Di kemudian rencana, juga, Pak, mau buat itu nanti, Pak. oke, baik. Oke, Ibu kan sudah belajar di PPG ini, kita sudah belajar sampai di pendalaman materi itu ada berapa modul, Bu? Ada 10 modul ya. 10 modul. Ya. Coba Ibu sebutkan nama modul profesional. Modul apa saja? Modul yang terkait dengan bidang PAI. Yang LK itu, Pak, ya? Bukan LK, Bu. Modul. Kan Ibu tadi katakan sudah belajar 10 modul, kan? Oh, iya, Pak. 10 modul. Dari 10 modul itu ada 4 modul pedagogik. Ya, Iya. ada 6 modul profesional. Oh, yang fikih, akidah, akhlak, Ya, itu. fikih, Quran, Ah, hadis.
Hadis. Apalagi? Fikih, Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, Quran, hadis, SKI, Pak. Ya. SKI itu apa, Bu? Sejarah kebudayaan Islam, Pak. Nah, terus Hmm, apa lagi? nyan modul hana kedua gimana? Bu Johari? Ingat buat jemaah ke Pak. Yo. Puyo. Katanya akidah akhlak, Ya, Al-Quran dan akidah akhlak. hadis, Mm-mm. fikih, Fikih, belum SKI, SKI. SKI, Mm-mm. baik kontemporer. Ya, kontemporer. Sabote apa? Practicing, Struktur keilmuan struktur PAI. keilmuan PAI. Peer teaching yang kemarin Ibu, Iya. itu peer teaching, itu Iya, masuk ya, ke Pak. loka karya. Oh ya, LK tuh. Nah, itu masih masuk ke masih saya tanyakan modulnya, belum isi modul. Ya, Ibu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja Pak Mul. Baik, Ibu Jauhari, boleh meninggalkan Zoom ini untuk masuk yang lain. Boleh, Pak. Ya, silakan Ibu. Pak, Dihentikan dulu recordnya, di gimana stop nih? dulu. Stop, stop, Pak ya. Ya.